Karma menghujat pemerintah. Rekam jejak Anies satu ini bikin geleng-geleng kepala. Ambisinya berkuasa begitu menjijikkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga menerobos sistem satu jalur di kawasan Puncak, Jawa Barat. Anies lupa orang, gambleh otaknya. Karena apa? Sebetulnya siapapun yang akan jadi gubernur atau kepala daerah, bupati, wali kota, presiden tidak mungkin berani Saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sepertinya bakal calon presiden usungan Nasdem Anies Baswedan apes mulu beberapa hari ini. Setelah kemarin menyalahkan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 di Australia dan malah diskakmat oleh presenter Australia, kini rekam jejaknya yang busuk kembali viral. Seperti halnya ketika Anies baru saja dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies langsung memanfaatkan kekuasaannya untuk melanggar aturan. Anies melanggar aturan dengan melawan arus lalu lintas. Anies memaksa menerobos arus di jalur Puncak ketika sedang diberlakukan one way atau satu arah ke arah Puncak pada Sabtu 21 Oktober 2017. Kepolisian Resorsor Bogor sempat meminta rombongan Anies Baswedan untuk menunggu arus lalu lintas Puncak kembali normal atau menempuh jalur alternatif. Namun, iring-iringan rombongan Gubernur DKI Jakarta sebanyak 5 kendaraan memaksakan diri turun dari arah Puncak menuju Jakarta dengan melawan arus. Sebenarnya, Kepolisian Resor Bogor sudah menyiapkan jalur alternatif yang dapat dilalui rombongan Gubernur DKI Jakarta agar tetap turun dari Gunung Mas menuju Jakarta. Tapi Anies tetap pongah melanggar aturan tersebut. Pihak kepolisian, kata Hasbi, tidak bisa berbuat banyak karena rombongan Anies Baswedan tetap turun dari Puncak dengan cara melawan arus. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Presiden Jokowi yang juga pernah kejebak macet, tapi Jokowi memilih berjalan kaki sejauh 2-3 km. Hal itu terjadi ketika peringatan HUT TNI di Cilegon, Kamis 5 Oktober 2017. Rupanya, Jokowi sempat menunggu selama 30 menit di mobil sebelum memutuskan untuk berjalan kaki. Jokowi yang berjalan kaki itu pun sempat menjadi sorotan publik. Namun, bagi Jokowi berjalan kaki adalah hal yang biasa saja. Tentu sangat berbeda jauh dengan perilaku Anies yang malah memilih melawan arus lalu lintas di jalur one way daripada menunggu kemacetan mereda. Padahal sebenarnya selama ini hanya 3 kondisi yang diizinkan kendaraan melawan arus di jalur one way. Pertama, ibu melahirkan, mobil ambulans, dan mobil membawa jenazah. Hal ini juga ditanggapi oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul lewat akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul mengatakan, ini daftar dosanya lagi, sudah selangit tingginya, super memalukan, kadrun PA sih, kasihan deh. Ya begitulah kelakuan manusia sombong tukang makan pujian. Kelakuan manusia sombong tukang makan pujian yang merasa dirinya wajib dilayani, padahal saat itu baru jadi gubernur. Tapi dia bikin dirinya sendiri seperti Raja Salman saja. Memang ulah si Yohanes ini memang sengaja memancing emosi masyarakat agar berseteru. Mulai dari istilah muslim pribumi sampai menerobos lalu lintas. Dulu semakin mendekati ambisinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dulu semakin terang-terangan cara-cara busuk yang dilakukannya, berupa pembodohan publik untuk menipu 58% warga Jakarta untuk memilihnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Segala jenis hoax
Dan juga isu abal-abal pun dikemas sedemikian rupa, seolah-olah dunia sebentar lagi akan kiamat kalau orang ini tidak menang jadi gubernur. Ya begitulah ulah gubernur pilihan kaum Saracen, penggila kencing onta yang sangat kelewatan dan keterlaluan. Mentang-mentang merasa diri sudah menang jadi gubernur, hasil jualan ayat dan mengacam mayat, lalu merasa punya kuasa melawan arus lalu lintas yang ditetapkan polisi. Padahal polisi sudah meminta rombongan Anies Baswedan untuk menunggu arus lalu lintas puncak kembali normal atau menempuh jalur alternatif, namun Anies Baswedan tidak mau dan menolaknya. Pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena Anies Baswedan tetap memaksa turun dari puncak dengan cara melawan arus satu arah. Imbasnya jalur Ciawi menuju Simpang Gadok jadi macet tidak karu-karuan. Akibatnya suasana jadi kacau balau karena kemacetan yang luar biasa akibat ulah si manusia songong tukang ngutang agar ambisinya menjadi gubernur tercapai. Lantas bagaimana menurut Anda? Terkait dengan penjelasan Direktur Penuntutan kembali, kebetulan tanggal 1 Februari kemarin, Pak, kita lepas yang bersangkutan. Saya catat angka yang saya masih ingat. Fitroh Roscanjanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai Direktur 2020 diangkat sebagai Direktur Penuntutan. Senjata makan tuan, 3 petinggi KPK yang jegal kasus Formula E di Depak, pelindung Abud sudah ditendang. Tanda-tanda rompi orange bakal dipakai, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu semuanya itu mereka udah ASN, tuh nggak pulang juga sampai pensiun boleh di situ. Karena mereka udah ASN semua. Kalau dulu jadi kan dia udah kirim ASN pulang kampung dong, Pak Saud sebenarnya. Iya nggak perlu. Kalau menurut undang-undang baru ini nggak perlu. Jadi mau selamanya di situ juga boleh karena semua udah ASN semua. Di dalam ini saya beritahu aja ada penyelidik KPK yang juga bekas mantan anak buahnya Dewi Samad sama Saud. Jadi itu masalah di KPK itu. Terus terang aja yang saya buka. Proses penyelidikan masih terus dilakukan dan itu tentu dibawa kendali Direktorat Penyelidikan. Itu Direktur Penyelidikan kan yang tanggung jawab langsung dari proses itu. Pak Fitro merupakan Direktur Penuntutan yang tentu itu membawai sekian banyak jaksa umum ketika berkas perkara harus dibawa pada proses persidangan. Jakarta, Kompas.com. Sebanyak 3 pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilaporkan kembali ke institusi asal mereka, yaitu Polri dan Kejaksaan. Para pejabat yang kembali ke lembaga asalnya itu terdiri dari Deputi Penindakan KPK Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro, serta Direktur Penuntutan KPK Fitroh Nur Cahyanto. Karyoto dan Endar kembali ke Polri, sementara Fitroh kembali ke Kejaksaan. Akan tetapi, sebelum kembali ke institusi asal mereka, Karyoto sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menyatakan siap jika dipanggil Dewas buat menjalani pemeriksaan. Saya sebagai objek yang diperiksa, saya akan mematuhi kalau memang mulai diperiksa, ya tidak masalah, kata Karyoto, Rabu 25 Januari 2023. Di sisi lain, beberapa waktu belakangan beredar kabar soal perbedaan pandangan di internal KPK. Sebagian pemimpin KPK disebut-sebut mendesak para penyidik supaya penyelidikan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E naik ke tahap penyidikan. Namun permintaan itu ditolak. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung kendala penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Menurut Mahfud, KPK kerap dituduh hendak mengkaitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyelidikan Formula E. Anies memang sempat dimintai keterangan oleh KPK pada 7 September 2022 saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Anies ditanyai selama 11 jam oleh penyidik KPK. Di sisi lain, penyelidikan dugaan korupsi Formula E diduga beraroma politis, sebab Anies adalah salah satu tokoh yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi itu dilakukan setelah Anies menyelesaikan
masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, membenarkan telah menerima surat rekomendasi penarikan Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar